Dalam dunia kerja saat ini banyak terdapat masalah-masalah dalam suatu organisasi, entah itu konflik antar anggota ataupun permasalahan antar manajer. Oleh karena itu, kenapa pentingnya komunikasi dari seorang pemimpin dalam mengendalikan organisasinya, entah itu memberikan delegasi tugas maupun tanggung jawab. Menurut Anda, bagaimana seharusnya sikap seorang pemimpin jika Anda nantinya menjadi pemimpin atau leader dalam sebuah organisasi dalam menghadapi permasalahan tersebut? Dalam suatu organisasi, pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang bertanggung jawab dan adil. Pemimpin yang bertanggung jawab tidak boleh memihak kepada siapapun. Pemimpin harus memiliki sikap adil untuk memecahkan suatu masalah atau konflik. Sering sekali terjadi konflik dalam organisasi. Di sini, tugas pemimpin sangat besar untuk memecahkannya. Bagaimana cara mengatasi konflik dalam organisasi secara efektif sebagai seorang pemimpin? Dalam sebuah organisasi, tentunya kita tak luput dari sebuah konflik. Hal ini dapat terjadi karena ada banyak individu yang ditempatkan untuk bekerja bersama di dalam perusahaan. Oleh karena itu, konflik merupakan hal yang wajar terjadi dan sebagai pemimpin, kita harus bisa mencari jalan keluar untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi di dalam organisasi. Lantas, bagaimana cara mengatasi konflik-konflik tersebut? Cara mengatasi konflik dalam organisasi. Sebagai seorang pemimpin, tentunya saya harus dapat menjadi role model bagi seluruh karyawan saya. Sikap saya dalam mengambil keputusan harus diperhitungkan agar dapat menguntungkan semua yang terlibat dan tidak menjatuhkan salah satu belah pihak. Khususnya dalam mengatasi konflik, saya harus menjadi seorang pemimpin yang adil dan membuat siapapun yang bekerja di bawah saya merasa aman dan nyaman. Lalu, jika sebuah konflik terjadi di perusahaan saya, berikut ini beberapa hal yang dapat saya lakukan untuk mengatasi konflik tersebut. Pertama, hindari menyudutkan satu belah pihak. Menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi haruslah adil dan tidak memihak siapapun. Meski seorang karyawan yang terlibat konflik ini menempati posisi yang tinggi seperti manajer sekalipun, saya tidak boleh langsung beranggapan bahwa manajer saya yang paling benar dan orang yang terlibat di konflik di bawahnya yang salah. Yang kedua, menjadi mediator yang bijaksana. Dalam mengatasi sebuah masalah sebagai pemimpin, saya akan ditempatkan sebagai seorang mediator yang dapat menangani konflik yang terjadi di antara karyawan saya. Tugas seorang mediator adalah mendengarkan permasalahan yang terjadi dari dua belah pihak, lalu memproses informasi tersebut dan menyimpulkan secara objektif. Secara objektif artinya saya harus dapat memproses permasalahan yang terjadi sesuai fakta dan bukan opini yang dapat merugikan sebelah pihak. Yang ketiga, mengambil keputusan bersama. Setelah saya mengetahui akar permasalahan yang terjadi, maka ini saatnya untuk saya duduk bersama-sama dengan karyawan-karyawan yang terlibat di dalam konflik. Guna dari mengumpulkan semuanya di dalam sebuah ruangan adalah untuk mencegah terjadinya miskomunikasi dan juga mengambil jalan keluar yang tepat bersama-sama. Dengan cara ini, maka diharapkan karyawan yang terlibat di dalam konflik dapat menepati janji yang dibuat dalam pengambilan keputusan jalan keluar yang diambil tersebut. Yang keempat, melakukan evaluasi. Langkah terakhir yang dapat saya lakukan untuk mengatasi konflik dalam organisasi adalah melakukan evaluasi. Buatlah sebuah rencana untuk mencegah konflik yang serupa terjadi di masa depan. Dengan demikian, perusahaan dibangun dapat berkembang dengan baik dan stabil, serta karyawan-karyawan akan merasa aman dan nyaman ketika bekerja di bawah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.